kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Masih ingatkah adik-adik tentang indera pendengaran? Ayo simak kembali penjelasan tentang indera pendengaran. Secara umum, struktur telinga manusia dibagi menjadi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan yang kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar meliputi yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Lalu, liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Untuk telinga tengah, fungsi utamanya adalah mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, gendang telinga, yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Lalu, 3 tulang pendengaran yang meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Bagian berikutnya, telinga dalam. Fungsi utama telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga tengah menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Lalu, tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir yaitu rumah siput atau koklea. Ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Lalu, bagaimana cara kerja telinga untuk mendengar? Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Lalu, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Selain mengganggu pendengaran, masalah pada telinga juga bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan telinga dengan baik agar organ pendengaran dan keseimbangan tubuh ini berfungsi dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Banyak orang menggunakan cotton bud, jepit kertas, atau bahkan jepit rambut untuk membersihkan kotoran telinga. Hati-hati, kebiasaan seperti ini justru bisa melukai telinga dan membuat kotoran telinga masuk lebih dalam. Sebenarnya, telinga punya cara alami untuk membersihkan kotorannya sendiri. Tapi, jika kotoran telinga menumpuk dan membuat telinga kita terasa tidak nyaman atau pendengaran kita terganggu, sebaiknya kunjungi dokter THT untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga dengan cara yang aman. Yang berikutnya, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Mendengarkan suara yang terlalu keras dalam jangka waktu yang lama bisa merusak telinga. Selanjutnya, hindari penggunaan ear candle.
Penggunaan ear candle cenderung berbahaya karena bisa menyebabkan cedera pada telinga, seperti terbakar dan tersumbatnya saluran telinga. Yang berikutnya, menjaga telinga agar tetap kering. Kondisi telinga yang sering basah atau terlalu lembab memungkinkan bakteri dan jamur berkembang biak di dalam telinga. Hal ini akan memicu iritasi dan infeksi pada telinga. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Melalui pemeriksaan secara rutin ke dokter, tanda atau gejala penyakit telinga dapat terdeteksi sejak dini dan tindakan penanganan bisa segera dilakukan. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah membaca cerita tentang tong kosong gotong royong. Baca sekali lagi cerita tersebut dan tuliskan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya menggunakan peta pikiran berikut. Kakak contohkan paragraf yang pertama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Untuk menemukan gagasan pokok, maka temukan dulu kalimat utamanya. Berikut ini ciri-ciri kalimat utama dalam paragraf. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Lalu, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kemudian memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Berikutnya, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Dan yang terakhir, pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata kunci berikut ini. Sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian, itulah kata-kata kunci tanda kalimat utama pada paragraf induktif. Kembali ke paragraf pertama, bacaan tong sampah gotong royong. Berdasarkan ciri-ciri kalimat utama yang kita bahas tadi, maka yang termasuk kalimat utama yang mengandung topik yang lengkap dan bisa berdiri sendiri, yaitu kalimat kedua. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Dari kalimat utama tersebut dapat kita simpulkan gagasan pokoknya, yaitu warga berkumpul di lapangan kampung. Untuk paragraf 2 dan 3, silakan adik-adik berusaha menemukan secara mandiri gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.